Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeprin Adinata Pardosi, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 125210098. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap dari tugas besar saya, yaitu menggambar teknik. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu denah, yang kedua yaitu tampak, yang ketiga yaitu potongan, yang keempat itu plat lantai, yang kelima itu denah dan detail kolom, ring, dan slope. Oke, pada tahap yang pertama yaitu denah. Denah itu berfungsi untuk menampilkan detail bangunan kita. Nah, seperti pada video ini terdapat kamar tamu, ada teras, ada taman, ada garasi, ada ruang tamu juga, ada ruang keluarga, dan lain-lain. Selain itu, di sini juga terdapat kolom struktur. Kolom struktur yaitu yang ini yang berwarna kuning, dan juga kolom praktis yang berwarna merah. Di sini juga terdapat kusen jendela yaitu ini, dan juga kusen pintu ini. Di sini saya menggunakan satuan cm dengan luas bangunan yaitu lebarnya 1000 cm dan juga panjangnya itu 1200 cm. Selanjutnya kita masuk ke denah lantai 2. Tidak bisa berbeda dengan lantai 1, akan tetapi kita dapat melihat di sini perbedaannya pada elevasinya. Pada elevasinya saya di sini menggunakan 4 meter dari lantai 1 ke lantai 2. Mungkin kita dapat melihat di sini kolom struktur pada lantai 1 itu harus terdapat pada lantai 2. Akan tetapi kolom praktisnya bisa kita hilangkan, bisa kita atur agar lebih rapi. Di sini juga terdapat kusen pintu, terdapat juga kusen jendela. Selanjutnya kita masuk pada yaitu denah atap. Nah, untuk denah atap ini untuk ukurannya harus lebih besar dari luas bangunan. Kenapa? Ketika hujan datang, supaya air hujannya itu tidak merembes ke dindingnya, akan tetapi langsung jatuh ke tanah. Oleh karena itu luas atapnya ini lebih besar dari luas bangunan. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini garisnya saya offset, ini berguna untuk sebagai saluran air. Airnya mengalir dari sini, keluar dari sini. Dan untuk yang pada bagian yang ini, yang persegi, terdapat lingkaran di dalamnya, itu merupakan tangki air, tempat penyimpanan air nanti. Oke, selanjutnya masuk pada side plan. Side plan ini merupakan lingkungan atau tempat di mana rumah kita akan dibangun nantinya. Mungkin teman-teman bisa lihat pada layar ini, rumah kita menghadap ke arah jalan raya. Di sekitarnya terdapat ada bangunan besar, ada juga bangunan yang kecil ya, dan juga dekat dengan persimpangan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua yaitu tampak. Tahap kedua tampak. Di sini terdapat tampak depan, tampak samping kiri, samping kanan, dan juga belakang. Pada tampak depan, kita harus menyesuaikan posisi jendela, dan pintu kita terhadap denah yang sudah kita buat. Artinya apa? Posisinya tidak boleh berubah. Juga di sini terdapat ada motif seperti batu bata. Ini, dan juga terdapat ventilasi di sini supaya udara dapat masuk ke dalam ruangan kita. Ini merupakan pagar pada balkon kita. Dari elevasi 4 sampai elevasi 8 itu merupakan tinggi dari lantai 2. Dari elevasi 4 sampai 0 itu merupakan tinggi dari lantai 1. Di sini juga terdapat atap. Selanjutnya ini tampak samping kiri, ini tampak samping kanan, ini juga tampak belakang. Ini merupakan tabung air atau tangki air atau tempat penyimpanan air yang sudah kita buat tadi pada denah. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu potongan. Di sini terdapat potongan AA dan juga potongan BB. Potongan AA yaitu garis vertikal dan potongan BB yaitu garis horizontal. Pada potongan AA kita melihat dari arah kiri ke kanan. Karena apa? Karena tanda panah pada potongan A ini menuju ke arah kanan. Sedangkan pada potongan BB kita melihat dari arah bawah ke atas. Kenapa? Karena panah pada potongan BB ini menunjuk ke arah atas. Untuk lebih detailnya kita dapat melihat pada bagian ini. Ini merupakan potongan AA dan ini merupakan potongan BB.
Pada tahap ketiga yang potongan ini saya menggunakan file dari bangunan lain. Fungsi pada potongan ini yaitu untuk menampilkan atau menunjukkan sesuatu yang lebih detail pada objek atau pada bangunan. Hal ini dapat memudahkan kita dalam melakukan Selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu denah, detail tangga, dan plat lantai. Pada tangga, di sana kita akan diberikan informasi mengenai detail konstruksi, termasuk jenis, dimensi, dan penulangan untuk memastikan kekuatan dan keamanan dari tangga tersebut. Nah, pada tangga ini kita akan diberikan ukuran panjangnya, lebar, dan juga tingginya. Kita juga akan diberikan jumlah anakan tangganya. Ada juga bentuk dari tangganya, apakah berbentuk huruf L, U, atau lurus. Dan juga pada bagian struktur dan konstruksinya. Pada bagian plat lantai, kita akan diberikan atau digambarkan struktur plat lantai untuk memastikan plat tersebut dapat menahan beban dan menyalurkannya ke struktur pendukung seperti kolom dan balok dengan aman. Seperti kita akan diberikan informasi mengenai detail penulangan, menunjukkan jenis, ukuran atau diameter, dan jarak tulangan besi yang membantu pola kotak pada plat beton. Baru ada juga detail sambungan, contohnya penempatan dowel atau besi penghubung, dan cara pengecoran bertahap jika menggunakan expansion joint untuk mengantisipasi pergerakan. Dan juga ada simbol-simbol, menggunakan simbol segitiga untuk menunjukkan lapis tulangan. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu denah dan detail dari potongan slope, kolom, ring balok, dan juga ada pondasi. Nah, pada pondasi di sini kita akan dijelaskan bagian paling bawah struktur yang berfungsi menyalurkan seluruh beban bangunan ke tanah. Yang kedua yaitu dapat berupa pondasi batu kali atau pondasi setempat seperti plat beton. Untuk slope yaitu balok horizontal yang terletak di atas pondasi berfungsi sebagai pengunci dan peratap beban dari dinding atau kolom. Masuk yang ketiga yaitu kolom, struktur vertikal yang menjadi tulang punggung pada bangunan. Balok yaitu balok horizontal yang menghubungkan kolom, menyalurkan beban dari plat lantai atau atap ke kolom. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai penguat horizontal utama pada struktur. Yang keempat yaitu ring balok. Yang pertama yaitu balok horizontal yang terletak di paling atas dinding persis di bawah atap. Yang kedua berfungsi sebagai pengikat untuk seluruh dinding dan menjadi tumpuan untuk rangka atap, membantu mendistribusikan beban atap ke struktur bawah atau kolom. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai tugas besar gambar teknik dari Prodi Teknik Sipil kelas C. Apabila ada perkataan saya atau penjelasan saya yang kurang dapat dimengerti, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.